Salam, selamat Sabat, selamat jumpa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu walaupun hanya melalui Zoom, ya. Tapi saya yakin sebagaimana hari Sabat ini sama-sama bersukacita, saya pun yang berada jauh di Maryland bersukacita bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Dari malam ke malam, saya sudah mendengar semua pelajaran rumah tangga kesehatan yang luar biasa yang diberikan Ibu Pamela dan Ibu Rohayat, luar biasa ya, Ibu Pak Edi dan semua yang sudah memberikan pelajaran. Pada hari Sabat ini saya pikir-pikir pelajaran apa yang saya harus bawakan. Saya melihat semua krisis yang terjadi di saat ini ya, banyak sekali terjadi di dalam kehidupan keluarga. Lalu saya mengambil keputusan untuk memilih judul yang sudah sering Bapak Ibu sekalian dengar, tapi ini adalah ulangan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk keluarga ataupun bagi mereka yang akan berkeluarga nanti. Baik, honey dan money ya. Honey dan money, money dan honey, oke? Bagaimana ini honey kalau nggak ada money? Biasanya ibu-ibu akan cemberut kalau tidak ada money ya. Biasa panggil honey, tapi kalau tidak ada money, lupa itu panggilan honey ya. Uang itu money, oke? Saya sebutkan dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin Bapak Ibu semua tahu bahasa Inggris. Honey itu sayang-sayang ya, panggilan sayang, dan money itu adalah uang. Honey, honey, honey. Money, money, money. Oke, sebelumnya tadi saya sudah memperlihatkan akan foto keluarga kami ya. Keluarga kami dari 2 menjadi 11 saat ini ya. Sudah cukup banyak, sudah boleh menjadi Sabat School, brand Sabat School. Oke? Baik, honey dan money. Bagaimana saya katakan tadi, susah untuk mengatakan honey kalau tidak ada money. Terutama bagi ibu-ibu loh ya. Ini mungkin saran bagi ibu-ibu. Tadi Pak Cak memberi tahu kan bagaimana dia menghadapi krisis dalam masa pandemik ini. Tetapi Ibu Ria mempunyai bakat untuk memberikan berkat yang limpah bagi keluarga Cak. Syukur, puji Tuhan, akan berkat yang mereka terima. Mudah-mudahan pelajaran tadi itu menguatkan kita Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kita mungkin money tidak ada, jangan lupa itu panggilan honey, honey, dan honey ya. Oke, apakah Anda tahu bahwa 40% cerita Yesus berbicara tentang uang? Yes, Yesus peduli tentang kebutuhan kita terhadap uang. Bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana kita membuat keluarga kita happy, bahagia di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tidak bisa pungkiri bahwa pada saat ini banyak perceraian terjadi oleh karena masalah keuangan. Keuangan merupakan akar dari kebanyakan keretakan rumah tangga. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tahu cara mengatur keuangan keluarga. Sehingga kita dapat memaksimalkan pendapatan yang ada untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari maupun untuk masa depan. Dan hal ini sangat-sangat penting dalam kehidupan keluarga. Oke, sebetulnya dalam mengatur keuangan rumah tangga biasanya ibu-ibu yang mengatur ya. Tapi dari beberapa keluarga saya melihat bapak-bapak juga mengatur kehidupan keuangan. Nah, mungkin Oma Lubis ini saya panggil Oma karena saya sudah Oma. Kalau dalam keluarga kami memang bapak-bapak yang lebih pintar rupanya mengatur keuangan keluarga ya. Oke, kita akan bicarakan ini lebih lanjut. Uang di dalam keluarga is a big deal. Seperti saya katakan tadi ya, is a big deal. Satu hal yang sangat penting pada saat kita mengatur keuangan keluarga adalah kita harus tahu bagaimana pendapatan kita dalam keluarga.
Kalau bagi kita pengerja, ya sudah tahu pendapatan kita minim sekali ya, cukup untuk makan, ya, cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Itu sebabnya bagi kita dalam keluarga yang mempunyai pemasukan yang pas-pasan, kita harus betul-betul pinter mengatur akan keuangan keluarga kita. Oke? Uang, honey, uang, money. Oke, bagaimana langkah-langkah yang kita akan ambil dalam keluarga untuk mengatur penghasilan yang kita miliki ya. Langkah pertama ini adalah pasangan ini harus berbagi ya. Pasangan Anda atau bagaimana pasangan Anda ini, jika Anda melihat uang sebagai sesuatu yang Anda miliki, maka kadang-kadang berebut itu tidak bisa dihindari. Contoh ya, kalau suami bekerja, istri bekerja, ataupun sebaliknya. Istri bekerja, suami tidak bekerja, biasanya itu akan terjadi percekcokan, ya, akan terjadi sedikit keuangan yang tidak balance. Oke? Langkah-langkah yang kita harus ambil, contohnya langkah yang pertama adalah kita harus apa tadi katanya, kita harus, nggak bisa kelihatan. Sorry, langkah yang harus kita ambil adalah kita harus mengatur kita punya keuangan ini supaya apa? Supaya imbang ya Bapak Ibu sekalian ya. Tanyakan pada diri Anda penghasilan yang Anda miliki. Apakah pasangan kita yang memiliki itu tidak bisa diberikan kepada kita? Terkadang ya ibu-ibu mengeluh, aduh, saya sebagai istri yang tidak bekerja, contohnya, suami hanya memberikan ini tiap hari ini ya 50.000, belanja 40 ya, sisanya ada 10.000 kembalikan kepada suami. Itu membuat istri merasa tertekan dan depresi ya. Bagaimana mungkin? Uangnya adalah uangku, ya kan? Kalau dia hanya memberikan tiap hari seperti yang cerita yang saya katakan tadi, maka tentu saja istri akan mengalami depresi dalam rumah tangga, ya, tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh suami. Oke, mungkin langkah kedua ini ya yang sangat baik untuk kita ya, ambil waktu bersama untuk mengevaluasi ya dan identifikasi perasaan Anda dan bagaimana Anda menghargai uang tersebut. Oke, jadi kita harus ambil langkah-langkah yang tepat. Bagaimana kita harus mengatur keuangan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah untuk mengurangi big deal tadi, buatlah budget. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang sudah berumah tangga mungkin 10 tahun, 20 tahun sudah biasa. Tapi bagi mereka yang baru saja mungkin menikah, ini harus dibuat budget. Ya, buatlah budget yang sesuai dengan apa income dan apa expense kita. Yang berikut adalah langkah yang ketiga. Komputer kami ini memang maafkan kami, adalah langkah-langkah yang membuat keuangan dalam rumah tangga sering sekali terbengkalai ya. Langkah ketiga adalah mengurangi ketidakserasian dalam keluarga. Sorry, bagian yang berikut ini ada gangguan ya. Langkah-langkah tadi kita harus atur supaya tidak terjadi salah paham dalam keluarga. Baik, kita harus mempunyai rencana juga dalam keluarga. Oke? Bagaimana uang saya adalah uang suami saya. Uang suami adalah uang saya. Oke? Kadang-kadang inilah percekcokan yang terjadi dalam keluarga ya. Saya akan menggunakan uang saya kalau hanya saya yang bekerja, contohnya saya akan menggunakan uang saya sesuka hati saya. Ya, saya tidak akan tanya kepada suami apa yang saya harus lakukan dengan uang saya, karena saya pikir ini adalah uang saya, ya, ini adalah kepunyaan saya. Tapi yang kedua ini adalah rencana dua orang. Jadi suami punya sendiri,
istri punya sendiri ya. Jadi kadang-kadang ini rahasia antara suami dan istri. Ini kan uang saya, itu uang kamu. Jadi terjadi rahasia dalam keluarga sehingga itu akan membuat kadang-kadang percekcokan terjadi dalam keluarga. Ya, mereka memutuskan siapa yang akan membayar pengeluaran ini, siapa yang akan membayar pengeluaran itu dan lain-lain. Jika seorang menanyakan, sayang, di manakah uangnya? Nah, di situ akan terjadi percekcokan. Rahasia, tidak open management. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini terjadi loh dalam keluarga. Istri simpan, suami simpan, istri memberikan kepada si A, tidak diketahui oleh suami dan sebaliknya. Sehingga percekcokan tidak bisa terabaikan lagi. Itu adalah bukan rencana keluarga Allah. Oke? Rencana keluarga Allah yaitu kita harus sama ya. Kita harus mempunyai satu keuangan ya. Kalau kita suami mempunyai pendapatan, istri mempunyai pendapatan, marilah kita itu punya bersama. Karena filosofi pernikahan adalah demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Bagaimana mungkin kita sekasur, kita sebantal, di sama-sama, tapi kalau keuangan berbeda. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian, hal-hal inilah yang membuat rumah tangga retak dan akhirnya terjadi perceraian. Banyak hal terjadi karena keuangan di dalam keluarga yang tidak beres. Rencana-rencana dua pasangan ini yang terbaik adalah ini bukan uang saya, ini bukan uang kamu, tapi ini adalah uang kita bersama. Itulah rencana Tuhan untuk keluarga kita. Ini adalah rencana bersama, pengeluaran besar akan diputuskan bersama, pendanaan dibuat bersama, kalau perlu mungkin berhutang mungkin direncanakan bersama dan keputusan semua direncanakan bersama-sama ya. Buatlah perencanaan itu bersama-sama, jangan masing-masing ya. Kita memutuskan secara bersama, kita ini adalah keluarga Allah, kita harus selalu bersama-sama di dalam menjaga kerukunan keluarga, menjaga keuangan rumah tangga. Dengan demikian, honey money akan tetap bersama-sama di dalam keluarga. Saudara-saudaraku sekalian ya, dalam keluarga kami ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu sebelum kita menggunakan uang yang kita terima setiap bulan, marilah kita mendoakan uang yang kita terima. Dengan demikian, apa yang Tuhan karuniakan, apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita akan cukup ya, tidak lebih dan tidak kurang, cukup untuk kita gunakan. Saya senang sekali dengan pelajaran Pak Cak bahwa dia mengalami krisis dalam keluarga beberapa waktu yang lalu, tetapi Tuhan selalu memberikan kebutuhannya. Dalam keluarga kami juga kami mengalami hal yang sama. Ya, sejak kecil anak-anak ya masih kecil, keluarga kecil selalu mendapatkan kecukupan dalam setiap kebutuhan. Pada waktu kami mau menyekolahkan anak kami di Andrews, saudara-saudaraku sekalian, bayangkan gaji hanya $100 mau menyekolahkan anak di Andrews. Di Andrews itu 15.000 satu semester. Saudaraku, itu impossible, tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengirimkan semua orang-orang yang membantu sehingga kedua anak kami selesai di Andrews. That is mission impossible. Tetapi Tuhan memberikan kecukupan semua kebutuhan keluarga kami. Amin, saudara-saudara. Amin ya. Saya banyak sekali pengalaman yang saya alami selama berumah tangga. 45 tahun ini sudah berumah tangga. Tuhan mencukupkan dengan apa yang sedikit Tuhan karuniakan, Tuhan memberikan kecukupan sesuai dengan kebutuhan keluarga kami. Ya, keluarga kami sekarang sudah 11. Ini anak mantu saya 2. Semua berada di Amerika. Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Sekarang sudah punya cucu 5 ya, sudah jadi oma, opa. Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kami. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya yakin semua keluarga-keluarga yang mendengarkan pelajaran yang sederhana ini boleh terus
memanggil hani-hani dalam keluarga ya, walaupun cukup untuk kebutuhan kita ya. Jangan kalau suami banyak uang baru panggil hani, ataupun suami yang tidak cukup uangnya sehingga tidak ada lagi honey money, tidak ada lagi honey-honey dalam keluarga. Marilah kita terus memberikan kasih sayang dalam keluarga, terus memberikan kata-kata yang manis pada pasangan kita dalam keluarga, sehingga apa yang kita butuhkan Tuhan akan penuhi. Ayat yang berikut yang saya tidak tuliskan di sini yang sudah terkenal, yaitu Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sehingga dia akan memberikan kepada kita umat-umat Tuhan yang setia menantikan kedatangan Tuhan. Oke, saudara-saudaraku sekalian, semoga pelajaran sederhana ini boleh memberikan sukacita dalam keluarga kita. Walaupun kita menghadapi krisis, kita tetap akan bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan semua kebutuhan keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pelajaran yang sederhana mengenai hani dan mani. Biarlah kami terus bersuka cita di dalam keluarga kami, selalu mempunyai kasih sayang yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga keluarga kami akan menjadi suatu sorga kecil di atas dunia ini yang dipersiapkan untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga-keluarga kami seutuhnya di tangan Tuhan, serta ampuni kami Tuhan supaya tidak terhalang berkat-Mu di dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami. Amin, amin, dan amin. Terima kasih.